Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fiska Ramadhani, NIM 18101141 dari kelas S1 TT06D. Cita-cita saya adalah sebagai juragan kos-kosan. Nah, di sini saya akan membahas modul 4. Apa sih modul 4? Modul 4 adalah Strings and Files. Nah, string itu adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Dalam C++ ini, string diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contoh objek string yang sejauh ini sering digunakan adalah string dan cout. Nah, yang paling penting di sini adalah tiga, yaitu ifstream, offstream, dan fstream. Apa itu ifstream? Ifstream itu berfungsi sebagai input untuk membaca data dari disk file. Kalau offstream berfungsi sebagai output untuk menulis data ke disk file. Sedangkan fstream berfungsi sebagai input dan output. Nah, langsung aja kita ke percobaan yang pertama, yaitu write. Nah, char apa itu char? Char itu adalah karakter nanti yang kita inputkan itu adalah nama dan kota. Nah, di sini saya setting nama itu maksimal 30, terus yang char kota maksimal 20, integer sendiri adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang di sini nanti kita inputkan adalah berat badan seseorang, dan float itu adalah bilangan desimal. Nah, nanti kita inputkan tinggi dalam satuan meter. Nah, upstream ini tadi kan sudah dibahas, upstream itu berfungsi sebagai output untuk membaca dari disk file. Nah, disk file ini saya menamakan adalah terserah. Nah, nanti cout-nya yaitu input data pasien. Nanti kita untuk menulis nama pasien, asal kota pasien, berat pasien, dan tinggi pasien dalam satuan meter. Terus ini nih, apa sih file nama, terus garis lurus kota, berat, dan tinggi. Nah, nanti ini adalah tampilan yang ada di file txt yang bernama terserah ini. Nah, nama ini nanti nama pasien itu sendiri, terus garis lurus, kota asal dari pasien, spasi berat badan pasien, dan spasi tinggi badan pasien. Lebih jelasnya lagi kita run. Nah, tuliskan nama pasien. Misalnya namanya adalah Sinta. Asal kota dari Medan. Berat badan 56 kg, tinggi badan 1,68 meter. Data berhasil ditulis. Nah, data ini nanti akan tersimpan di file terserah ini. Nah, Sinta dari Medan, berat badan 56 kg, tinggi 1,68 meter. Nah, ini kan kita percobaan write ya. Kita jadi copy file txt ini, lalu kita paste di percobaan yang read ini, percobaan kedua. Buat apa? Karena di percobaan kedua ini adalah read, membaca. Nah, membaca dari inputan yang kita tulis tadi itu. Nah, ini masih sama yang tadi ini ya. Cuman ini tadi kan upstream, sekarang ifstream. Karena ini adalah nanti membaca di file terserah txt.
getLine. Apa sih getLine? getLine sendiri itu fungsinya adalah membuat data dari char. Nah, nanti di sini ada plotnya itu ada BMI. BMI itu rumusnya berat bagi tinggi kali tinggi. Nah, nanti akan menampilkan data pasien tadi. Langsung aja kita run. Nah, langsung dibaca kan data pasien yang tadi kita tuliskan. Cuma ini ditambahin BMI karena tadi ditambahin BMI di sini. Masih sama, Sinta Medan 56, tinggi 1,68 meter. Selanjutnya yaitu percobaan yang ketiga. Right, read, object, hapus dulu. Karena tadi saya udah mencobanya, maka hapus dulu. Nanti di sini itu kita bisa menginput data lebih dari 2, lebih dari 1 maksudnya. Nah, kelasnya itu yang aku pakai siswa. Karena nanti kita akan membahas mengenai siswa ya. Nah, selanjutnya yaitu privatnya char, nama, integernya tugas, spot, rata-rata, jumlah, public. Nah, void get itu nanti yang kita dapatkan adalah tuliskan nama, terus inputkan tugasnya keberapa, gitu kan, 1 sampai 4. Inputkan tugasnya 1 sampai 4. Nah, void display ini nanti kita akan menampilkan inputan yang tadi sudah diinput. Nilai rata-ratanya berapa, terus nilai tugas yang ke 1 sampai 4, terus nama siswanya gitu. Untuk cara main. Nah, ini datanya akan tersimpan di ini 18, 10, 11, 41 txt. Terus ini apa nih? iOS app, iOS out, iOS in, iOS binary. Nah, nanti ini yang di file ini itu bukan kayak tulisan kayak tadi, Sinta berat badan 56, terus tinggi badan 1,68 meter, bukan begitu nanti isinya. Isinya nanti nama, terus binary. Jadi itu nanti isinya dari teks ini adalah nama dan binary. Lalu DO itu adalah perulangan. Nah, nanti akan ditanyakan, tuliskan data baru lagi. Jika iya, tulis Y. Jika tidak, maka T. Langsung aja ya. Karena udah 8 menit. Nah, enter untuk memulai. Tuliskan nama misalnya Gono. Tulis input pertama 78, 79, 90, 89. Data baru lagi, iya. Namanya gini. Tugas pertama 90, tugas kedua 98, tugas ketiga 97, dan tugas keempat adalah 79. Tuliskan data baru lagi, tidak. Nah, maka akan muncul data pertama dan data kedua si Gono gini ini. Nah, di txt ini, nah itu kan yang terpampang itu tulisan Gono namanya dan gini, selainnya itu enggak. Nah, selanjutnya ini txt yang ini kita salin karena masih ada berhubungan di percobaan yang keempat ini, maka kita salin txt-nya lalu kita copy paste di percobaan yang keempat ini. Karena di percobaan keempat ini kita akan mengedit dari yang telah kita tulis di percobaan yang ketiga tadi. Kita akan mengeditnya. Misalnya kita ada yang typo, salah menginputkan nilai, maka kita bisa mengedit di sini. Maka txt yang di percobaan ketiga tadi kita kopikan, kita paste di percobaan yang keempat ini. Nah,
rata-rata. Nah, langsung di sini nanti itu ada percabangan. Jika rata-rata ya tugasnya itu lebih dari 80, maka mendapatkan nilai A, lebih dari 70 mendapatkan nilai AB, dan seterusnya begitu. Nah, masih sama nanti di TXT-nya itu binary ya. Langsung aja biar tidak kelamaan. Nah, ini tadi Gono gini, misalnya tadi data mana yang ingin diedit, misalnya data yang pertama yaitu Gono. Tuliskan nama, misalnya tadi bukan Gono tapi Gana. Terus ini tugas pertama 78, tugas kedua 79, tugas ketiga 90, dan ternyata tugas keempat itu ke 89, misalnya tipe nih 99 ternyata. Nah, dan nih, dan nanti ini yang kita edit ini nanti akan tersimpan di txt ini. Nah, Gana kan yang kita edit kan tadi Gana, sebelumnya yang belum diedit kan namanya Gono, begitu. Nah, selesai kita akan ke flowchart-nya. Nah, ini flowchart-nya, flowchart dari percobaannya tadi yaitu start, terus nanti file datanya akan tersimpan di file txt 18 10 11 41, lalu proses itu total nilai itu ditambah nilai, terus rata-ratanya, lalu jika rata-ratanya lebih dari 80 akan mendapatkan nilai A, lebih dari 70 akan mendapatkan nilai A, B lebih dari 60, 8B, dan begitu seterusnya. Lalu outputnya itu nama, nilai tugas 1 sampai nilai tugas 4, terus nilai rata-rata dan indeks nilai yaitu A sampai E. Datanya akan diedit, mana misalnya 1, 2, 3, dan 4, seterusnya lalu outputnya yang diedit tadi, input nama dan nilai tugas 1 sampai 4 dan finish. Nah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata atau apapun atau perbuatan yang saya sengaja, saya mohon maaf. Bila banyak kekurangan juga saya mohon maaf. Dan sebelum menutupnya, saya akan menutup dengan quotes. Begini. Berpikir dengan logika, berkata dengan fakta, dan lihat realita. Karena hidup bukan soal gaya, so please think smart. Dan jangan lupa, sejuta kata makanan tidak akan mengenyangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai.